السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah a'azzakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin, dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-62. 62. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-62. Kedua dari Abu Zar Junub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya Ia akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ke-63 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaka wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhufu. Pada suatu hari saya duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, "Nah, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatkannya di hadapanmu. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu memohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya umat ini, seandainya mereka bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, pasti mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untukmu
Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mudaratmu, dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mudaratmu kepadamu dengan kamu sesuatu, tentu mereka tidak akan dapat menimpakan mudarat kepadamu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untuk menimpamu. Fena, catatan takdir, telah diangkat dari lembaran-lembarannya, telah kering. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, beliau berkata hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmizi, ihfazillah tajidhu amamaka ta'arraf ilallahi firrohoi ya'rifuka bisyiddah wa'lam annama akhtaka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhtiyaka wa'lam annan nasra ma'al sabri wa annal faraja ma'al karbi wa annal ma'al usri yusra. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat makmur, maka dia akan mengenalimu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditulis menimpamu, ia tidak akan menimpamu. Dan apabila yang menimpamu, ia tidak akan meleset darimu. Dan ketahuilah bahwa kemenangan itu ada bersama kesabaran, dan kelonggaran itu bersama kesulitan. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Naam. Bab muraqabah, kita masih pada bab merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-62 dari sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari. Nama aslinya beliau adalah Jundub bin Junadah. Jadi sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Dan juga dari sahabat Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang bisa menghapuskan yang buruk itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan berinteraksilah dengan manusia dengan menggunakan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan berkata Al-Imam At-Tirmidzi, hadithun hasanun. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ini merupakan wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah wasiat yang sangat agung sekali. Karena wasiat ini yang pertama isinya adalah wasiat agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan dimanapun kita berada. Disinilah yang menjadi poin mengapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mendatangkan hadis ini pada bab muraqabah. Bab selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang hamba, kalau dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan selalu berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun dan dimanapun berada. Tatkala dia sendirian, tatkala dia bersama dengan manusia lain, tatkala dia tidak ada yang melihatnya dari kalangan manusia, dia akan terus berbuat ketakwaan kebaikan. Dan ini poinnya kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mendatangkan hadis ini pada bab muraqabah ini. Wasiat yang kedua,
kalau kita pernah berbuat keburukan, maka kita perbanyak perbuatan kebaikan agar supaya keburukan yang kita pernah kerjakan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita dahulu pernah berbuat keburukan, hal-hal yang buruk, lalu sekarang kita menyadari, kita mengakui kesalahan itu, maka perbanyaklah amal-amal kebaikan. Yang dengan amal kebaikan itu terhapuskan amal-amal buruk kita terdahulu. Apabila amal tersebut adalah amal atau yang buruk itu adalah kaitannya dengan hak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersungguh-sungguh untuk tidak mengabaikannya lagi. Tapi kalau itu berkaitan dengan hak sesama manusia, kita wajib menunaikannya. Kalau hak sesama manusia harus ditunaikan. Jangan tidak ditunaikan. Raddul madzalim, kalau memang itu berbuat kezaliman kepada manusia, ya harus dikembalikan kepada yang berhak menerimanya. Baru kemudian dia bisa mendapatkan dihapuskan kesalahannya. Jadi kalau yang keburukan itu hanya terkait antara diri kita dengan Allah Rabbul Alamin, dengan kita tidak mengerjakannya, dengan kita memperbanyak amal kebaikan kita, Allah akan hapuskan. Tapi kalau hubungannya dengan hak sesama manusia, tidak bisa dihapuskan sampai kita meminta halal darinya atau mengembalikan apa yang sudah kita ambil atau hak yang sudah kita rampas darinya. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Salah satu metode cara berinteraksi dengan sesama manusia adalah berbuat atau berinteraksi dengan cara yang baik. Berinteraksi kepada orang lain dengan akhlak yang baik, dengan interaksi yang baik sesuai yang kita mampu. Maka apabila kita menunaikan 3 wasiat yang utama ini, yaitu selalu berusaha bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, selalu berusaha memperbaiki kebaikan-kebaikan, memperbanyak kebaikan sehingga keburukan kita dihapuskan, lalu kemudian berinteraksi dengan manusia dengan cara yang terbaik yang kita mampu. Hadis yang ke-63, hadis ini adalah hadis yang masuk ke dalam hadis Jawami'ul Kalim juga. Hadis yang mengumpulkan berbagai macam hal yang penting sekali. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, saya pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Aku ajarkan kepadamu beberapa poin. Jadi di sini kita mari sama-sama perhatikan. Di hadis yang sebelumnya, ittaqillah haitsuma kunt, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan 3 poin. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam seringkali memberikan wasiat dengan diberi poin 1, poin 2, poin 3 agar mudah diingat, agar mudah dihafal. Bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Kalau kita pernah berbuat keburukan, banyak-banyak berbuat kebaikan agar dihapuskan. Dan yang ketiga, berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang baik. 3 poin. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW juga sama mengatakan kepada sahabat Abdullah ibn Abbas, saya ajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa poin. Jadi diringkas agar mudah diingat, agar mudah dihafal dengan bahasa yang mudah. Ini salah satu faedah tarbawiyah, faedah pendidikan yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa Rasulullah SAW selalu berusaha mengajarkan kepada umat sesuatu itu dengan sesuatu yang ringkas, mudah, gampang diingat, gampang dihafal dengan poin-poin, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Jadi orang mudah mengingat. Kalau toh
Mau mencatat, mudah dicatat. Kalaulah mau menghafalnya, mudah dihafal. Sehingga yang namanya pendidikan, mengajarkan ilmu, mabniyun ala taisir, dibangun di atas konsep atau pondasi memudahkan. Bukan mempersulit, memudahkan. Diajarkan dengan cara yang paling mudah, yang paling gampang. Orang jadi gampang ingat, orang jadi gampang memahami. Jangan dibikin yang paling sulit, yang mudah. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kepada sahabat Abdullah ibn Abbas, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya jagalah Allah di sini adalah dengan terus-menerus merasa diawasi oleh Allah, sehingga orang tersebut selalu berusaha mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, selalu berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada poin inilah, ihfazillah, pada poin inilah kenapa Al-Imam An-Nawawi mendatangkan hadis ini di dalam bab muraqabah. Menjaga Allah itu diantara maknanya adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba itu kalau dia selalu dalam hatinya hadir dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya dia akan berusaha taat sungguh-sungguh. Itu yang dimaksud menjaga Allah. Yahfazka. Kalau engkau melakukan hal itu, maka Allah akan menjagamu. Nah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba itu ada dua macam. Yang pertama adalah hifdhuhu fi masalihi dunyahu wa dinihi. Allah menjaga segala hal yang terkait dengan kemaslahatan dunia. Maslahat yang pertama maslahat dunia, dan yang kedua terkait dengan maslahat agama. Jadi jagalah Allah, kita berusaha bertakwa kepada Allah, menjaga Allah dalam setiap keadaan kita, Allah akan menjaga kita. Menjaga kita maksudnya di sini Allah jaga dua hal. Urusan dunia, urusan agama. Seperti dijaga badan kita, fisik kita, dijaga anak-anak kita, dijaga keluarga kita, dijaga harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan seorang ayah atau ketaatan orang tua itu mendatangkan dampak kepada anak, diantaranya Allah jaga anaknya secara fisik. Yang kedua, Allah jaga agama kita. Jaga iman kita. Dijaga keluarga kita juga agama mereka. Dijaga juga keluarga kita, anak kita, imannya, agamanya. Sehingga dia tidak menyimpang, dia tidak jatuh pada kekufuran, dan seterusnya. Maka ketaatan, kesolehan seorang hamba akan berdampak, berpengaruh juga kepada keluarganya. Kadang memang nggak kelihatan hari ini, kadang. Nggak ada orang tuanya baik, taat, nggak taunya anaknya kok begitu ya. Kelihatannya nggak seperti yang disebutkan nama Pak Ustadz tadi katanya. Nggak taunya setelah orang tuanya wafat, anaknya berubah. Ya, anaknya berubah, jadi lebih baik dan seterusnya. Itu kita nggak tahu. Tapi yang jelas, di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, yang pertama, menjaga Allah, maka Allah akan jagamu. Jaga kewajibanmu kepada Allah, Allah akan menjagamu. Lalu kemudian, ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu.
Maksudnya Allah melindungimu, Allah menolongmu, Allah memberikan petunjuk kepadamu. Itu maksudnya tajidhu tujaha. Pesan yang selanjutnya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah saja. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan, juga mintalah pertolongan hanya kepada Allah saja. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah kalau seandainya umat, maksudnya semuanya ini, manusia, jin, semuanya bersatu padu untuk mendatangkan manfaat kepada kita, maka tidak akan pernah bisa mereka mendatangkan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kita. Ini nasihat, intinya adalah agar kita tidak bergantung kepada makhluk. Adapun kita minta pertolongan kepada makhluk dalam hal makhluk yang bisa kerjakan, boleh. Bukan yang nggak boleh, boleh. Jadi misalnya kita ada mau renovasi rumah, ya kita minta bantu sama orang yang ahli, punya keahlian merenovasi, bapak tukang dan seterusnya. Boleh, Pak, saya minta bantuan misalnya. Boleh. Tapi hadis ini bukan bicara tentang Anda nggak boleh begitu. Tapi kalau Anda misalnya mau minta bantuan untuk renovasi rumah, yang kita datangi orang yang punya kemampuan nggak? Yang punya kemampuan. Masih hidup nggak? Masih hidup pastinya. Kalau sudah wafat Anda mintain tolong untuk renovasi rumah. Nggak mau kan? Nggak mau. Atau dia masih hidup tapi nggak punya kemampuan untuk melakukan itu. Minta bantuan sama dia nggak? Enggak. Lu orang kagak bisa renovasi diminta bantuan, yang ada beres enggak, hancur iya. Perhatikan ini. Nah, bagaimana dengan perkara-perkara atau urusan yang lebih besar dari itu? Yang lebih besar dari itu, urusan rizki, urusan akhirat. Siapa yang bisa menolong kita kecuali hanya Allah saja. Makanya hadis ini mengisyaratkan agar kita tidak terlampau menggantungkan hati kepada makhluk, kepada manusia. Sebab semua makhluk ini, kalau mereka mau memberikan sesuatu kepada kita, tapi Allah tidak kehendaki, nggak bakalan. Kita datang kepada makhluk misalnya sampai minta-minta diangkat supaya menjabat dan seterusnya. Kalau Allah nggak kehendaki, tidak akan terjadi. Kita datang kepada makhluk sampai minta-minta, memohon untuk membantu kita. Kalau memang Allah tidak kehendaki, tidak akan bisa dia bantu kita. Jadi penting ini agar supaya meminimalisir ketergantungan hati kepada makhluk. Begitu juga sebaliknya. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'. Kalau seandainya mereka semuanya berkumpul untuk mendatangkan madarat kepadamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaik. Lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Maka mereka tidak akan bisa mendatangkan sedikit pun mara bahaya kepadamu kecuali hanya sebatas apa yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Orang mau menghalangi kita, orang mau menghalau kita, kalau memang itu rizki datangnya memang Allah tetapkan untuk kita, nggak bisa dihalangin. Misalnya contoh lagi, kalau memang Allah hendak berikan kedudukan itu untuk kita, tapi orang mau menghalangi, curang, dia sebarkan berita-berita yang buruk, yang nggak benar, tetap aja nggak bisa kalau memang Allah tetapkan itu bagi kita. Jadi semuanya itu ketetapan dari Allah Rabbul Alamin. Maka di ujung hadis Rasulullah SAW sabdakan, rufi'atil aqlam. Pena sudah diangkat.
Wa jaffatis suhufu, lembaran sudah kering. Maksudnya ini yang di Lauhil Mahfuz. Apa yang di Lauhil Mahfuz sudah selesai. Tidak ada perubahan. Dan kita tidak tahu apa yang Allah Rabbul Alamin tuliskan di Lauhil Mahfuz. Bahkan tidak ada satupun makhluk yang tahu tentang apa yang Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Yang Rasulullah SAW telah sabdakan di dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim, Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah telah catat takdir semua makhluk di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Malaikat belum ada. Jin belum diciptakan. Apalagi manusia belum ada juga. Langit bumi aja belum ada. Ketika Allah mencatat atau perintahkan pena untuk mencatat di Lauhil Mahfuz, itu makhluk yang baru ada cuman 3. Arsy, Lauh Mahfuz, dan pena. Cuman 3. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, termasuk di antara inna min awwalil makhluk al-qalam. Atau inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya di antara makhluk yang awal mula Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada pena untuk menulis. Tulislah. Pena pun berkata, qala madza aktub? Apa yang mesti saya tulis ya Allah? Uktub maqadira kulli syai'in ila yaumil qiyamah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Nah, di ujung hadisnya Rasul bersabda, wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arasnya Allah di atas air. Jadi aras sudah ada, lalu Allah ciptakan pena, lalu Allah ciptakan Lauhil Mahfuz, lalu Allah perintahkan pena untuk mencatat semua takdir makhluk sampai hari kiamat. Selesai, catatan diangkat, lembaran sudah kering, yang artinya yang dicatatan yang di Lauhil Mahfuz sudah selesai. Tidak ada perubahan. Kalau ada yang bertanya, katanya takdir bisa dirubah, tapi kok ini penjelasannya tidak ada perubahan? Jawabannya adalah Allah Rabbul Alamin nantikan perintah malaikat untuk menulis lagi di catatan mereka. Tulis untuk si fulan begini, 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 begini. Ditulislah sama malaikat. Tetapi yang Allah beritahukan kepada para malaikat ini bukan informasi yang seperti yang di Lauhil Mahfuz yang utuh semuanya. Sebagian-sebagian. Sehingga malaikat juga tidak tahu apa yang di Lauhil Mahfuz. Tatkala Allah Rabbul Alamin katakan kepada malaikat, malaikat rubah begini, rubah begitu. Maka malaikat pun merubahnya. Tetapi perubahan-perubahan itu di Lauhil Mahfuz sudah juga tercatat. Jelas sampai di sini. Jadi jangan sampai ada anggapan, persangkaan kita berbuat dulu, Allah seolah-olah baru kemudian ngerubahnya. Dia berbuat begini nih, rubah deh. Sudah ada di Lauhil Mahfuz. Tapi kita tahu nggak? Tidak tahu. Malaikat tahu nggak? Tidak tahu. Malaikat aja tidak tahu. Rasul tahu nggak? Nggak tahu. Jadi perubahan-perubahannya pun sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Cuman kita nggak tahu. Malaikat aja nggak tahu. Maka ketika Allah perintahkan,
rubah begini, malaikat rubah. Oh, berubah ya. Dalam ilmunya malaikat, oh berubah ya. Tapi di dalam ilmunya Allah ada perubahan? Tidak sebenarnya. Di Lauhil Mahfuz ada perubahan? Tidak, karena perubahan-perubahannya sudah ada. Sekali lagi, tidak ada yang tahu apa yang di Lauhil Mahfuz. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak tahu. Nah, maksudnya di sini bahwa kalaulah datang kepada kita satu kebaikan, itu pasti Allah yang mendatangkannya. Sebab bermacam-macam. Begitu juga kalaulah ada keburukan yang datang pada diri kita, pastilah Allah juga yang mendatangkannya. Sebabnya bermacam-macam. Ini maksudnya adalah agar supaya kita jangan jadi orang yang hanya melihat sebab. Jadi seolah-olah kekeliruan kita atau hal buruk yang kita alami ditimpakan semua kepada manusia. Betul, manusia menjadi sebab, tetapi dia bukan penentu. Betul, makhluk jadi sebab, tapi dia bukan penentu. Seringkali kita ketika misalnya datang kepada kita kebaikan, sebabnya lewat seseorang misalnya, itu terima kasihnya kita sama orang itu enggak ketulungan. Begitu besar. Tapi rasa syukurnya kepada Allah sedikit. Nah itu yang saya maksudkan. Mestinya ya dia berterima kasih kepada manusia juga. Bersyukur kepada Allah lebih lagi. Sebagaimana juga kalau kita mendapatkan hal-hal yang buruk. Kita marahnya sama orang yang menyebabkan datang keburukan kepada kita. Marah banget. Tapi kalau kita ingat bahwa Allah yang mendatangkan itu, hadir dalam hati kesabaran. Akan muncul di dalam benak kita kesabaran. Maka di dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan hadis ini dari selain Al-Imam Tirmidzi dengan redaksi ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah di depanmu, maksudnya menunjukimu, mengarahkanmu, menolongmu. Ta'arraf ilallahi firraha, ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah ketika lapang, maka Allah akan mengenalimu ketika sulit. Maksudnya, kalau kita lagi lapang, hidupnya lagi tenang, lagi normal, nggak ada kesulitan-kesulitan, banyak-banyak ibadah. Taat kepada Allah, maka Allah nanti akan mengijabah doa kita ketika kita lagi susah, ketika kita lagi sulit. Giliran lagi lapang, hidupnya lagi enak, lupa sama Allah. Pas giliran hidupnya lagi susah, baru dia, ya Allah, kenapa aku mengalami kondisi ini? Kenapa? Kemarin kemana aja? Kadang kita tuh begitu tuh. Ya, apa salahku ya Allah? Apa salahnya nggak nyadar kemarin kemana aja? Lagi lapang, lupa sama Allah. Lagi sulit baru tuh ya Allah. Seolah-olah dia hanya mengenal Allah ketika lagi susah. Ketika lagi sulit, lagi senang, lagi lapang, lagi bahagia, lagi gembira. Nggak mau kenal Allah. Nggak mau taat kepada Allah. Nah ini kan tidak diperkenankan, ini diperbolehkan. Makanya kalau kita mau Allah menolong kita, ketika kita sedang dalam keadaan sulit, terhimpit, maka kenali Allah ketika kita lapang. Lagi kita lapang, kita taat. Lagi kita lapang, kita ibadah. Seperti kisahnya 3 orang yang terkulung di dalam goa. Itu kan mereka sedang mengalami kesulitan. Waktu mereka lapang, lagi nggak kesulitan, mereka ibadah. Ya Allah, saya punya 2 orang tua. Saya berusaha berbakti kepadanya. Nah, tolong bantu kami ya Allah. Dibukakan sedikit. Orang yang kedua, ya Allah, saya ini tadinya ingin berbuat zina kepada sepupu saya tapi nggak jadi. Kalau memang saya lakukan itu ikhlas karenamu ya Allah. Meninggalkan maksiat kan juga bagian daripada ibadah, ketaatan. Bantulah saya, buka sedikit. Saya punya karyawan. Orang yang ketiga, tadinya dia ada gajinya lalu dia pergi ditinggalkan belum diambil gajinya.
belum diambil gajinya, saya kembangkan jadi hewan ternak, datang-datang diambil semua. Kagak ada yang disisain satu juga. Kalau memang aku melakukan hal itu ikhlas karenamu ya Allah, bantu ya Allah bukakan pintu gua ini, terbuka bergeser. Tuh lihat. Artinya apa? Dikala susah, dikala senang ingat Allah, dikala susah juga ingat Allah. Jangan pas susah baru aja. Ya, mengeluh begini begitu. Wah, ini saya lagi diuji nih. Diuji, sekolah nggak pernah datang. Nah ini contoh begini misalnya nih, ada murid, santri, belajar nggak pernah datang, masuk kelas kagak pernah. Tahu-tahu ikut ujian, boleh nggak? Boleh nggak? Belajar enggak, hadir enggak, tahu-tahu ikut ujian, boleh nggak? Kagak boleh. Gimana sih tahu-tahu ujian? Dipanggil sholat kagak datang, disuruh ibadah enggak, disuruh taat kagak mau. Giliran lagi susah, saya lagi diuji. Diuji. Ikut belajar aja enggak, ikut sekolah aja enggak, ngakunya diuji. Allah lagi sayang nih sama saya, sayang. Kemarin dipanggil suruh sholat kagak datang. Allahu Akbar. Kenal Allah itu jangan cuman pas lagi sempit, lagi lapang. Nah, kenal Allah lagi sempit itu Bu, Pak, itu perilakunya orang-orang kafir. Naudzubillah. Ya. Kenapa begitu? Mereka ketika terombang-ambing di lautan, orang-orang musyrik zaman dahulu, terombang-ambing di lautan, doanya kepada Allah ikhlas hanya kepada Allah, ya Allah tolong kami. Tapi ketika mereka sudah selamat sampai ke daratan, mereka berbuat kesyirikan lagi. Coba itu. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka naik kapal perahu, lalu kemudian terombang-ambing di lautan, doanya nggak ada kecuali menyebut nama Allah. Ya Allah tolong kami. Falamma najjahum ilal barri idahum musyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat kesyirikan lagi. Ketika sudah lapang, ketika sudah selamat, berbuat kesyirikan lagi. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu berarti apa? Itu perilakunya orang musyrik. Lagi lapang, menyekutukan Allah. Lagi sempit, baru dia Allah selamatkan kami. Yang lebih parah lagi jamaah sekalian. Lagi lapang, lupa Allah. Lagi sempit, tambah lupa. Na'udzubillah. Ya. Ini lebih parah lagi, ini lebih berat lagi. Lagi dalam keadaan lapang, dia lupa sama Allah. Lupa, nggak mau taat, nggak mau ibadah, nggak mau begini, nggak mau mengerjakan perintah, nggak mau ninggalin larangan. Pas giliran Allah jadikan kondisinya sempit, malah datangnya ke dukun. Ada begitu, ada begitu. Orang mana tuh, orang mana tuh? Na'udzubillah. Sholat kagak mau, lagi lapang ibadah, nggak mau taat, nggak mau lilan, lagi sempit. Boro-boro mau ingat Allah, mau taubat, tambah jadi-jadi. Ya, tambah menjadi-jadi. Datang ke dukun, datang ke ke tempat ini, ke tempat itu. Ada lagi yang betapak di bawah pohon, ngapain tahu itu? Nunggu kejatuhan daun. Malah makin menjadi-jadi. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi. Gimana ini hamba? Allah panggil kagak datang. Lagi lapang, lagi sulit, makin tambah jauh. Waliyadzubillah. Lalu kemudian Nabi SAW sabdakan, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang Allah tetapkan itu tidak menimpa dirimu, pasti nggak bakalan.
Tetapi sebaliknya apa yang Allah tetapkan, kamu dapat, nggak bakalan luput darimu. Tuh, ini dipegang ini. Jadi kalau memang Allah tetapkan itu kita dapat, nggak bakalan meleset. Tapi kalau memang Allah tetapkan kita nggak dapat, nggak bakalan juga kita dapat. Iya, ada orang kehilangan harta dan seterusnya, ditipu begini begitu. Waduh, Pak Ustadz, saya ditipu orang, Pak Ustadz. Sekian ratus juta, Pak Ustadz, amblas, Pak Ustadz. Kita cuma jawab berdasarkan hadis nih. Kalau memang itu rizkimu, pasti nggak bakalan hilang begitu aja. Mesti Allah ganti dengan cara yang lain. Tapi kalau emang bukan, ya pasti hilang. Wah, kita bilang begitu, tetap aja diomongin sama dia. Pak Ustadz sih enak ngomong begitu, kagak ngerasain gitu. Dia minta nasihat kan kita nasihatin. Kita udah nasihatin, dia sih enak ngomong begitu. Dia nggak ngerasain, yang ngerasain kan kita. Ngapain nanya tadi? Jadi memang ternyata hal yang paling sulit untuk kita kendalikan adalah hati kita. Mau terima, mau tunduk. Lalu kemudian selanjutnya, wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah itu bersama dengan kesabaran. Perhatikan redaksinya, bersama. Bersamaan. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan kelapangan bersama dengan kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra. Kesulitan bersamaan dengan kesulitan ada apa? Ada apa? Saya tidak terjemahkannya dengan setelah loh. Sama, barengan. Berbarengan. Artinya berbarengan itu kemunculannya ketika kesulitan itu datang, kemunculan kemudahan akan muncul. Akan muncul, bahkan terkadang sudah ada bersama dengannya. Gimana pola pikirnya, bagaimana nih? Saya kasih contoh sederhana aja, perkara dunia lah. Orang kadang sulit mencernanya, maka kita contoh perkara dunia. Ketika terjadi pandemi, COVID, kesulitan bukan itu? Bersamaan dengan itu ada kemudahan. Ngerasain nggak? Bisnis kirim paket laku. Benar apa benar? Orang terpaksa, dalam tanda kutip terpaksa harus menggunakan teknologi jarak jauh. Mau nggak mau, dulu orang gak biasa menggunakan pembelajaran jarak jauh, kerja dari rumah, kerja dari mana aja. Belum biasa, zaman sebelum itu belum biasa. Tapi karena dipaksa, sulit, awal mulanya dipaksa, lama-lama jadi terbiasa. Apalagi? Satu lagi. Tubuh beradaptasi. Tubuh apa? Beradaptasi. Makanya sekarang ada kasus. Ada salah seorang cerita ke saya. Batuk berbulan-bulan kagak hilang, pas dicek nggak apa-apa. Wah, jangan-jangan kena COVID. Bisa jadi, cuman karena tubuh kita udah beradaptasi, tidak terlampau berdampak besar seperti waktu zaman pandemi. Jadi bersamaan dengan kesulitan itu ada, bersamaan bukan setelah yang ada apa? Kemudian, Bu, tahun berapa itu flu awal-awal mula muncul flu di Eropa, itu dianggap penyakit mematikan loh. Banyak korbannya. Flu biasa yang kita alami, bukan COVID. Itu dianggap penyakit mematikan. Akhirnya riset dan seterusnya sampai keluar obat dan seterusnya. Lama-lama dianggap apa? Biasa. Kenapa? Tubuh sudah beradaptasi. Jadi tubuh kita tuh sebenarnya ya pakai istilahnya orang zaman sekarang cerdas, dia bisa beradaptasi, tapi emang butuh waktu untuk beradaptasi. Cuman kita udah keburu panik, kadang tuh keburu panik, keburu ketakutan, drop. Ya enggak?
Akhirnya mestinya dia beradaptasi, lama-kelamaan akhirnya bisa melewati itu, tapi keburu panik, keburu ketakutan, tiap hari di masjid pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tiap hari dengar suara sirine ambulan. Drop mental kita, maka kondisi tubuh juga tentu tuh sebabnya. Jadi sebenarnya adaptasi, ya tadi makanya kita bilang kesulitan bersamaan dengan itu ada kemudahan. Sekarang nih, ada orang pengen punya tenaganya kuat, fisiknya kuat, rebahan mulu, apa latihan? Bapak-bapak, fisiknya mau kuat, tenaganya mau kuat, rebahan mulu, yang enak kan rebahan ya. Apa latihan? Latihan tuh capek, payah, pegel, ototnya pada capek, pada sakit. Bener apa bener? Tuh. Pasti kita bilang, ya kudu latihan lah. Makanya enggak, kurang tepat juga, kurang efektif juga. Kalau orang udah usia malah justru banyak diemnya. Dia mesti banyak apa? Bergerak fisiknya, melatih tubuhnya. Tuh. Sulit, susah. Kagak enak, enggak enak. Pegel-pegel badan, otot pada nyeri-nyeri. Tuh. Tapi seiring tubuh beradaptasi, jadi biasa, jadi enak. Begitu juga kehidupan kita. Anda mau dapatkan keberhasilan, kesuksesan, ya rasain sakitnya dulu, sabar. Mau dapat kemudahan, rasakan sulitnya dulu. Lah anak kecil mau bisa jalan, susah nggak tuh? Dia jalan baru dia jatuh dan seterusnya. Sulit. Itulah kehidupan dunia, satu paket. Jangan cuman pengen senengnya doang. Jangan hanya ingin menerima kehidupan sisi bahagianya saja. Sisi sulitnya nggak mau nerima. Sisi susahnya nggak mau nerima. Sisi sedihnya nggak mau nerima. Sepaket. Makanya bagasi sabarnya, stok sabarnya diperbanyak. Jangan dihabis-habisin, tambahin biar banyak. Kesabaran saya sudah habis katanya. Diperluas lagi bagasi kesabarannya. Diperluas lagi karena apa? Kita nggak bisa dalam kehidupan dunia cuman satu sisi. Dua-duanya. Kalau kita terima kelebihannya, siap juga menghadapi kekurangan. Tuh. Kan lagi rame nih. Tepok Sakinah lagi rame. Ya, kagak usah tepok-tepok juga kalau dia belajar tauhid sungguh-sungguh dia paham bahwa namanya kehidupan itu sepaket. Ketika seseorang memutuskan satu keputusan, tidak ada yang namanya keputusan 100% ideal. Pasti ada sisi kurangnya. Itulah keputusan, tapi kita berusaha beradaptasi. Ya. Berusaha apa? Beradaptasi. Salah satu sifat yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kepada manusia itu sifat bisa beradaptasi, adaptable. Bisa beradaptasi. Makanya ketika para sahabat Mekah radhiyallahu anhum ajmain hijrah ke Madinah, Bu. Sahabat Abu Bakar, sahabat Bilal radhiyallahu anhuma. Madinah itu punya cuaca dingin. Mekah nggak pernah ada cuaca model kayak gitu. Ya flu, pilek. Sahabat Abu Bakar flu, sahabat Bilal flu. Kenapa? Adaptasi. Nggak pernah begitu, tahu-tahu begitu. Adaptasi. Tapi ketika sudah terus berjalan, udah biasa. Tubuh sudah bisa beradaptasi. Sama kita juga misalnya di cuaca panas terik cuacanya. Pasti tubuh kita akan beradaptasi. Di Indonesia paling panas berapa sih? 35, 36, 37 misalnya. Tahu-tahu ke Saudi pas lagi musim panas 45,
47. Pernah musim haji 51. Gimana nggak puyeng-puyeng kepala, kerjanya disiramin air aja. Bentar-bentar siramin air aja. Taunya puyeng masuk angin. Adaptasi itu namanya, beradaptasi. Tubuh akan beradaptasi. Orang mukmin juga begitu. Makanya kalau kita perhatikan kenapa sih Allah Rabbul Alamin terkadang jadikan kondisi kita sulit, terkadang Allah jadikan kondisi kita lapang, biar kita beradaptasi. Maka ada kayak semacam variasi di dalam dinamika di dalam ibadah. Taratan nata'abbadu ilallahi bisabr. Terkadang kita beribadah kepada Allah dengan sabar tatkala masa-masa sulit. Wa taratan nata'abbadu ilallahi bisyukri. Terkadang kita beribadah kepada Allah dengan bersyukur tatkala kita mendapatkan kelapangan. Jadi ada warnanya hidup tuh. Ada naik turunnya, ada fluktuasinya, ada dinamikanya. Itulah dunia. Makanya diterimanya sepaket. Bukan cuma satu sisi, sisi lain enggak. Yang terjadi kecewa. Pastilah manusia ada kecewanya ketika mendapati kekurangan misalnya. Namun bagaimana kita berusaha meminimalisir kekecewaan itu dengan melihat sisi lain yang itu adalah kelebihan. Ketika kita sulit pasti hati merasa sakit. Lalu kita bersabar. Di mana biar bisa sabar? Ingat masa-masa ketika Allah berikan kepada kita kelapangan. Ingat ketika Allah berikan kepada kita keluasan rizki. Tuh, oh iya Allah pernah berikan. Baru begini sebulan 2 bulan. Kita sehatnya bertahun-tahun lupa. Iya nih Pak Ustaz, saya udah tua ini, penyakit banyak datang. Waktu muda sehat. Tuh lupa yang itu mah. Berapa tahun tuh sehatnya? Waduh, banyak. Berapa banyak tahun kita udah ke sono, udah kemari. Nah itu. Sepaket. Kalau Anda mau senengnya, ya susahnya juga. Karena dunia tuh begitu, beda sama di surga. Kalau di surga seneng doang, susah kagak ada. Di neraka, na'udzubillah, susah doang, seneng enggak ada. Tapi di dunia, ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah, ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita sedih. Itu semuanya satu paket, kagak bisa dipisahin. Jadi seperti ungkapan orang-orang yang mengatakan enggak ada yang sempurna. Tetapi justru itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Bahwa Allah Maha Kuasa menjadikan orang itu begini, menjadikan orang itu begitu, menjadikan orang begini, menjadikan orang begitu. Itu justru tanda kesempurnaan Allah Rabbul Alamin. Dijadikan kadang orang di atas, tahu-tahu dia jatuh ke bawah. Yang di bawah justru tiba-tiba naik ke atas. Itu tanda kesempurnaan Allah. Bahwa Allah yang maha mengatur segala sesuatunya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Nah, jazakallah. Tes 1. Tes. Fadal. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Avantat, ini ada pertanyaan dari seorang kerabat ya. Dia mempunyai seorang suami yang dalam 1 tahun ini tidak pernah sholat lagi, Tad. Dan juga Suaminya enggak pernah sholat lagi suaminya. Enggak pernah Sholat. sebelumnya sholat. Sebelumnya sholat. Ya. Kemudian dia juga secara diam-diam berhutang dengan cara riba. Dan dia merasa nggak nyaman itu, bolehkah dia kalau meminta cerai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami enggak sholat, lalu istri apa? Minta apa? Cerai. Maka perlu sama-sama kita ketahui, pernikahan itu bukan hanya sekedar bicara
dua orang yang terikat di dalam satu ikatan, mereka hidup berinteraksi bersama, bukan hanya itu. Tetapi dua orang yang saling membantu satu sama lain untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, masing-masing harus berusaha untuk bisa menunaikan kewajibannya kepada Allah, salat. Dengan salat itu. Sampai ada ungkapan begini, katanya nikah ibadah, tapi giliran sholat kagak sholat, gimana mau ibadah itu? Ya kan begitu. Katanya pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama durasinya, tapi giliran yang durasinya sebentar sholat kagak dikerjain. Makanya ya pemberian bekal kepada para pemuda atau pemudi sebelum mereka masuk kepada jenjang pernikahan itu diperlukan. Jadi kalau pertanyaannya tadi, bolehkah suami nggak sholat, istri karena udah dinasehatin, udah dikasih tahu berkali-kali, bang sholat bang, udah nggak usah ngurusin saya sholat, kata. Pakai ngurusin sholat masing-masing aja. Ya udah deh bang, kalau emang semuanya masing-masing, kita masing-masing aja. Loh iya dong. Simple aja. Kata dia masing-masing aja. Ya udah kita masing-masing. Maksudnya apa? Ya cerai. Fatwanya para ulama membolehkan itu. Suaminya udah nggak salat. Bagaimana seorang muslimah bisa hidup berdampingan dengan orang yang tidak pernah mengerjakan salat, sedangkan salat itu tanda-tanda seseorang itu muslim. Ya, kan tanda orang itu muslim salat. Lalu kemudian dia nggak salat, bagaimana? Jadi kalau ditanya boleh, boleh dia ngajukan gugatan. Paling nanti pengadilan yang ngadem-ngademin. Iya, coba dipikirin lagi, coba ini itu pengadilan. Tapi yang jelas kalau ditanya apakah boleh, jawabannya boleh. Saya punya hutang dengan teman dan sudah lama tidak ketemu. Apabila saya membayar hutang tersebut dengan cara bersedekah atas nama teman saya, apakah hal tersebut diperbolehkan? Wallahu alam, ya boleh. Jadi kita misalnya udah nggak ketemu orangnya, kita cari kabarnya juga mana ini nggak ada ketahuan, keluarganya juga enggak, kita bayar, kita cara membayar, kita sedekah, niat pahalanya untuk teman kita itu. Ya berharap nanti sampai di akhirat, ya dia dibayar dengan pahala sedekah itu. Karena nanti di sana kan nggak ada lagi dinar, tidak lagi dirham. Apakah boleh hal tersebut? Jawabannya wallahu alam, boleh, diperkenankan, diperbolehkan. Islam mengajarkan kita untuk saling salam dan sapa. Tapi di satu masjid ada jamaahnya yang kalau lewat atau beberapa orang berjalan menuju masjid untuk berjamaah, menoleh pun tidak, apalagi salam. Sementara ada orang sekitarnya. Bagaimana menyikapi orang yang seperti ini dan itu terus terjadi padahal kita mengenalnya. Ya jadi tentu mengingatkan dan menasehati adalah sesuatu yang cara yang baik yang bisa kita tempuh, bisa kita lakukan. Apabila ada sebagian orang dari kita, entah teman kita, rekan kita, sahabat kita, tetangga kita, atau kerabat kita, dia berbuat kekeliruan, diingatkan dengan cara yang terbaik, dinasihati dengan cara yang terbaik. Atau ya kita memulai terlebih dahulu dengan mengucapkan salam kepadanya. Yang mudah-mudahan dengan itu menjadi nasihat buat dirinya sehingga dia pun mau mengucapkan salam ketika lewat, ketika berlalu di hadapan kita. Nah ini yang seperti ini. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita menyikapinya, cara menyikapinya ya kita aja duluan mulain kalau begitu. Dia misalnya yang tidak memulai, maka kita lebih dulu memulainya. Kita sudah pernah bahas waktu itu kajian yang ba'da maghrib ya, hari Ahad keempat ba'da maghrib.
Jadi yang satu ketemu melengos, yang satu ketemu lagi melengos. Apa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan? Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara mereka berdua yang mulai ngucapin apa? Salam. Jadi salah satu metode biar kita tidak terlalu kecewa, penting ini. Kita terapkan pada diri kita. Apa itu? Jangan selalu berharap orang lain duluan. Jangan selalu berharap orang lain berbuat baik kepada kita duluan. Kalau begitu kita sering kecewa. Kita tungguin. Salam gak nih dia? Ya nggak salam. Mana sih? Kagak bener nih orang katanya. Lewat-lewat aja. Salam kagak. Muka dibuang. Pungut lagi kalau dibuang. Gitu kan? Kenapa tidak kita yang mulai? Ya, kita berpikirnya, oh mungkin dia lupa. Oh enggak, Pak Ustadz kagak lupa. Oh mungkin dia enggak engeh. Ah engeh dia. Itu karena kita selalu berusaha atau selalu memunculkan dalam benak kita bahwa dia kudu duluan. Kenapa enggak kita duluan? Kenapa enggak kita memulainya duluan? Kenapa kudu dia yang duluan gitu? Memang yang dianjurkan, misalnya kita lagi duduk, yang jalan yang ucapin salam, betul. Tapi kenapa kalau dia enggak, kita yang mulai duluan? Kenapa kita enggak yang mulai duluan gitu? Kan bisa jadi itu menjadi bagian dari nasihat tanpa harus terucap dalam bentuk nasihat. Assalamualaikum. Ntar besok-besok dia jadi lewat Assalamualaikum, kan begitu. Tanpa perlu kita nasihatin, ente kalau lewat Assalamualaikum dong, lewat-lewat aja. Mungkin ada hatinya yang kerasa nggak nyaman. Tapi kalau kita, Assalamualaikum. Besok lagi, Assalamualaikum. Ntar dia lewat-lewat, paling nggak lewat gitu lagi. Begitulah kita mestinya. Ya, hatinya dilapangin aja, dilapangkan aja, hatinya dilapangkan. Kan enak gitu. Pak Ustadz, bagaimana jika saya tidak bisa memaafkan orang yang sudah memfitnah saya? Dan juga apa ini? Dia juga naudzubillah dia berselingkuh sama suami saya. Iya, saya selalu mengingat perlakuan mereka dan dalam hal tersebut menyakiti saya. Kita katakan, perhatikan jawabannya. Yang terbaik memaafkan. Kalau nggak bisa, tetap ingin menyelesaikannya itu sampai akhirat, saya tidak bisa ngelarang. Jelas? Yang terbaik apa? Memaafkan. Itu yang terbaik. Hati jadi tenang, tentram, mudah. Tapi kalau memang ternyata nggak bisa, itu hak Anda untuk melanjutkan masalah ini sampai ke akhirat. Soalnya saya nggak bisa dong ngalangin orang punya hak. Itu kan hak saya Pak Ustadz. Pak Ustadz sih nggak ngerasain gitu kan, ngomongnya begitu. Lagi-lagi kita begitu aja, didesaknya begitu. Pak Ustadz sih kagak ngerasain gitu. Nggak usah sayang. Rasul aja pernah digituin kan sama ibu-ibu kan, pernah itu. Rasul. Jadi ibu-ibu lagi nangis di kuburan anaknya. Bu, sabar ya. Sabar. Situ sih nggak ngerasain. Ini yang wafat anak saya. Rasul pergi aja. Kagak bales, kagak apa. Cuman itu membuktikan ibu-ibu dari dulu berarti itu. Jadi soal masalah ini memaafkan adalah yang terbaik. Ya, bahwa kita dengan memaafkan Allah akan berikan balasan kepada kita yang terbaik. Tetapi kalau tidak mau memaafkan, tetap mau melanjutkan prosesnya sampai ke akhirat, itu silakan kembali masing-masing. Karena itu haknya masing-masing. Bagaimana cara menasihati istri yang nggak mau melayani secara lahir batin? Tadi istri yang nanya. Tadi istri yang nanya, Pak. Sekarang suami yang nanya. Janjian apa bagaimana ini? Apakah semakin banyak kesulitan dan kesusahan akan timbul dengan kemudahan seperti rakyat Palestina? Mohon penjelasan. Jadi yang pertama soal masalah nasihatin istri, Bu, Pak, kalau ternyata nggak mau, pelan, 1, 2, syariat mengajarkan supaya pisah tempat tidurnya, masih nggak mempan juga pukul yang tidak melukai,
Masih nggak mempan juga. Pisah. Cuman kadang saya juga bingung menghadapi pertanyaan model begini. Giliran dikasih tawaran pisah, oh Ustaz bentar-bentar pisah. Tapi sama istri udah nggak betah. Gimana coba? Maunya apa sih? Akhirnya Bu, tuh sebagian suami kerjanya mancing aja Bu. Kayaknya nggak betah banget di rumah, mancing aja. Padahal mancing kepanasan, kehujanan. Allah musta'an. Kenapa sih kita tuh kadang membiarkan satu permasalahan berlarut? Menormalisasi permasalahan. Udah biasa. Itu satu saat pasti akan mengalami kebuntuan gitu loh. Makanya kan kita sarankan solusinya. Ngelayanin udah ndak mau Pak Ustadz, zahir batin. Tanya, kamu maunya apa kalau begitu? Daripada saling menzalimi, ini kan namanya saling apa? Saling menzalimi, tidak menunaikan hak dan kewajiban. Ya lebih baik pisah. Mungkin aja nih ntar istri ketemu sama laki-laki lain yang lebih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Atau juga sebaliknya, kasih peluang. Begitu, walaupun waktu akad nikah udah sempat tepok-tepok sakinah ya kan gitu. Karena yang namanya sakinah itu belum tentu seterusnya. Belum tentu apa? Seterusnya. Kan orang mengalami tadi perubahan, betul. Orang tuh mengalami berubahnya jadi lebih baik, bisa jadi berubah jadi lebih buruk, naudzubillah kan. Tapi pasti orang akan mengalami dinamika dalam kehidupannya. Jadi seolah-olah ini di pengadilan agama ini takut banget bahwa grafik angka perceraian meningkat gitu. Padahal tinggal dilihat penyebabnya apa, sebabnya. Bukan cuma masalahnya di zaman para sahabat juga ada terjadi itu. Bahkan setelah 21 tahun pernikahan Az-Zubair bin Awam dengan Asma bintu Abi Bakrin, cerai Bu. Perceraian terjadi. Apa kemudian itu menghilangkan apa statusnya Zubair bin Awam sebagai sahabat yang saleh? Tidak. Menghilangkan statusnya Asma bintu Abi Bakar sebagai sahabiat yang salihah? Tidak. Manusiawi, ada problem-problem yang itu secara manusiawi. Nggak ketemu secara manusiawi, biasa, wajar. Bukan berarti kita mewajarkan perceraian. Ada solusi syariat berikan ketika sudah nggak ketemu secara manusiawi. Daripada nanti berdampak saling menzalimi. Kenapa? Ini pertanyaan terakhir Bu. Tapi pertanyaannya saya mau bacanya aja ngeri-ngeri ini. Kenapa poligami banyak istri yang gak terima dengan ikhlas? Tadi saya bilang, bacanya udah ngeri-ngeri nih saya. Bagaimana suruh jawabnya? Ini yang nanya suami kayaknya nih Bu, suami nih Bu. Padahal sudah ada firman Allah, nikahilah 2, 3, 4. Kalau kagak sanggup 1. Makanya banyak yang selingkuh. Apakah keadilan bisa diterapkan untuk manusia ke manusia yang lain? Nah ini begini penjelasannya nih. Ringkas saja ya. Jangan sampai ntar saya pulang dicegat ibu-ibu ini. Pulang-pulang cegat ibu-ibu. Ini Ustadz ini jawabannya ini. Jadi kan poligami itu awal mulanya itu justru tidak dibatasi. Jadi bukan Islam yang memulai poligami. Itu yang selalu harus kita ingat. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa syariat Islam yang memulai poligami. Tidak, itu keliru, salah. Poligami sudah ada jauh sebelum Nabi SAW lahir. Kakek Rasul SAW, Abdul Muttalib, istrinya 5. Belum dibatasi memang. Dari 5 istri ini punya 16 anak. Tuh. Bininya 5, anaknya 16. Ini bukan lagi ke-11an ini, ke-16an. Islam datang membatasi. Udah, kagak usah 5, 4 maksimal. Membatasi.
Ya, itu juga kalau dia mau. Berarti startnya sebenarnya 1. Begitu. Adapun bagi yang punya kemampuan, ya, dia tidak apa namanya, memang dia ada butuh dan punya kemampuan, dipersilahkan. Gitu. Nah, adil yang dimaksud adalah adil dari sisi nafkah lahir. Saya ulangi lagi. Adil yang dimaksud dalam nafkah apa? Zahir termasuk gilir. Ada ilmu gilir. Makanya kalau yang pelupa-pelupa, jangan dah. Jangan dah. Pulangnya ke situ lagi, ke situ lagi. Ntar ditelepon, oh giliran sini malah ke sono. Jadi ada ilmunya itu, gilir, ada ilmunya. Pergi melakukan perjalanan, bagaimana? Panjang ilmunya dulu aja lah belajar. Ntar giliran praktek baru pusing. Ustadz lagi kan yang ditanya. Begitu ya. Makanya bicara soal tidak terima, ya tetap ada nggak terima. Tidak terimanya itu adalah cemburu. Bapak-bapak itu cemburu. Istri itu cemburu. Wajar. Tapi dalam hal menerima itu dibolehkan oleh syariat, nggak boleh ditolak. Aisyah radhiyallahu anha itu ketika Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, itu kayak ada cemburu. Disamperin, Bu. Ummu Salamah disamperin, kan nikah nggak ngomong-ngomong. Rasul nikah nggak ngomong-ngomong. Tapi Aisyah dengar berita begitu, datang ke tempat Ummu Salamah. Ketemu ngobrol biasa. Setelah ketemu ngobrol, pulang. Ketemu sama Hafsah, istri Rasul yang lain, putrinya Umar Ibn Khattab radhiyallahu. Kata Hafsah, dari mana anda wahai Aisyah? Dari tempatnya Ummu Salamah. Oh, yang baru dinikahi Rasul itu ya? Iya. Lalu kata Aisyah, ternyata Ummu Salamah lebih cantik daripada yang diomongin orang-orang setelah saya bertemu langsung. Apa Hafsah bilang? Kalau bahasa kita, cemburu nih. Artinya cemburu mah ada. Ya, cemburu ada. Tapi kecemburuan itu tidak dilampiaskan dengan hal-hal yang tidak elegan. Oh, bahasa kitanya begini. Bobo orang kita, samperin, jambak itu. Lihat Bu, nggak elegan gitu loh. Kali itu datang ngobrol biasa, oh ya pulang, udah selesai. Coba orang kita, mana bini barunya, samperin, jambak, digerauk mukanya kalau perlu. Astagfirullah. Sallallahu alaihi wasallam. Karena memang apa? Ujungnya apa? Keimanan, ketundukan, ketaatan kepada syariat Allah Rabbul Alamin. Itu kalau figur suaminya penyabar, figur suaminya juga menaungi, mengayomi. Pak, paling Pak, 3 bulan, 4 bulan Pak ngambek. Selanjutnya masih ngambek. Kalau itu tadi suaminya tuh penyabar, 3 bulan, 4 bulan lah. Selanjutnya ya masih rada-rada ngambek juga lah. Saya sudah pernah menghadapi ada kasus begitu. Bahkan sudah nyaris bercerai ini. Nggak jadi. Sama istri pertamanya sudah nyaris bercerai dan seterusnya. Suaminya tetap sabar aja menghadapinya. Ngapain sih? Apa alasannya secara syar'i? Nggak ada kan sebab-sebab syar'i bercerai. Soal masalah giliran tetap bergiliran, artinya sesuai. Dan dia ngomong, suaminya ngomongnya udah nikah Bu. Udah selesai nikah baru ngomong. Tapi tetap dia sampaikan, kan saya menikah ini nanti giliran ke sana ke sini, nafkah yang kamu butuhkan insya Allah saya kasih. Begitu dia sampaikan. Akhirnya nggak jadi. Tadinya istrinya udah mau minta cerai, pokoknya minta cerai. Akhirnya nggak jadi. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Ya itu tadi dinamika manusiawi lah hal seperti itu. Makanya tadi kalau bapak-bapak yang bertanya seperti ini, stok sabarnya kudu banyak. Kalau stok sabarnya dikit, kayaknya kagak bisa poligami. Bawaannya stres saja. Yang ada dia spor jantung. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.